Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Talk to Me episode yang ke-43. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih tetap setia mendukung channel ini dan tolong dipromosikan agar bermanfaat bagi banyak orang. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang punya keprihatinan yang tinggi terhadap anak-anak disabilitas. Dia juga pernah memenangkan lomba karya ilmiah Puspersnas juara 1 tahun 2023 dan memegang beberapa hak cipta yang terkait dengan modul pembelajaran dan juga video yang terkait dengan pembelajaran anak-anak disabilitas juga. Selamat datang Mbak Dewi. Ya, terima kasih Apa Bapak. kabar ini? Alhamdulillah kabarnya baik Tolong sekali. dong perkenalkan diri kepada teman-teman. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Meilian Ningrum, biasa dipanggil Dewi, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2020. 2020, sebentar lagi Nggih, selesai kalau nggih, begitu kan itu alhamdulillah ya. insyaallah. Asal dari mana Mbak Dewi? Asalnya dari Sleman, Yogyakarta. Sleman, Yogyakarta ya. Nggih, Kecamatan mana ini? Melati Bapak. Melati ya. Nggih, nggih. Dulu SMA atau SMK di mana? SMK di SMK Negeri 2 Depok Sleman atau biasanya dikenalnya STM Pembangunan STM Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta, terkenal Iya. sekali itu STM waktu itu. Iya, nggih, Ada nggih. hal yang bisa diceritakan ketika berada di SMK dulu apa yang menarik begitu? Dulu kebetulan di STM Pembangunan saya ambil jurusan kimia industri dan yang mungkin sangat bertolak belakang ya dengan jurusan yang saat ini Ditekuni. iya, begitu. Ya, Karena pendidikan luar biasa, ya, mulai dari saintek kok terus ke sosum gitu iya, lumayan iya, jauh gitu. iya. Jadi, dulu belajar tentang kimia, belajar tentang bagaimana membuat produk-produk kimia, sampai, saya magang di salah satu, instansi negara, yaitu Badan Tenaga Nuklir yang ada di daerah Babaksari, mungkin teman-teman, sudah pernah tahu, Iya, gitu. banyak yang tahu, ya. Iya, iya. Apa yang peristiwa kisah apa yang menarik di sana? Iya, jadi kebetulan, ketika di sana dibimbing oleh salah satu, dosen juga yang memang saat itu kemudian ingin resign atau ingin mengundurkan diri gitu Kenapa karena mengundurkan diri? iya, jadi suaminya juga sama-sama kerja di sana gitu. Oh, dua-duanya kerja Iya, di sana? dua-duanya kerja di sana, Heeh. kemudian, memiliki putra. Nah, putranya ini kemudian dititipkan ke simbahnya dan ibunya ini merasa bahwa, dirinya sudah, melalaikan Kewajibannya? Betul, kewajibannya benar. sebagai, pendidik untuk anak-anaknya sendiri, Akhirnya gitu. sadar Dan kemudian iya, ingin kemudian resign tadi, resign, yang nggih. ngurus anaknya Nggih, ya, nggih, tanggung iya, jawabnya kan betul. itu. Mbak Dewi itu hobinya apa tuh sebenarnya? Hobi saya kalau misal ada waktu luang biasanya saya, baca buku, saya suka tentang sejarah Islam gitu. Heeh. Kemudian, kadang juga, menulis di, sejumlah artikel dan ya mungkin itu Bapak, untuk hobinya. Yang 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 menarik apa kira yang paling menarik apa yang pernah ditulis kaitannya dengan Islam? Kalau itu saya sudah pernah, menerbitkan buku Bapak, Namanya? dengan judulnya Jejak Masa Lalu dan juga buku antologi, Mhm. yaitu Kembali ke Masjid. Kembali ke masjid, Nggih, oh iya. bener. Apa isinya waktu itu antologi yang, kembali ke masjid Oh itu? ya, Kembali ke Masjid ini tujuannya buku itu dibuat untuk, ini, pembebasan lahan ya, waktu itu untuk keperluan di masjid gitu Iya, Bapak. iya, Nggih, heeh. isinya adalah tentang berbagai macam karya waktu itu dari teman-teman dikumpulkan mulai dari, puisi, kemudian ada yang cerpen, ada yang tentang Digabungkan jadi satu. iya, dari digabungkan jadi satu, kemudian Heeh. jadilah buku Kembali ke Kemudian kalau Masjid. jejak masa lalu isinya apa? Jejak masa lalu ini karena saya jadi, penulis utama, jadi isinya tentang saya sendiri. Oke. Jadi, sebelum saya kemudian kuliah atau sebelum saya kemudian
berpakaian yang Heeh, seperti artinya ini. hidup saya di masa lampau seperti Nggih, ini, iya sekarang betul. setelah dapat Sekarang hidayah berbeda, kan iya, gitu. kurang Iya, lebih bagus begitu. sekali bisa jadi pelajaran untuk anak cucu biasanya kan itu, dan Amin. juga bagi orang lain Nggih gitu. nggih nggih. Kemudian berikutnya ini, kamu juga memegang hak cipta dari modul Ajar My Journey. Apa Iya. ini isinya? Jadi di lomba puskesmas yang saya ikuti di Heeh, LIDM itu, mhm, salah satu luarannya saya dan tim heeh, kebetulan, berhasil untuk kemudian membuat satu modul ajar. Isinya adalah tentang bagaimana, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran untuk mengajarkan anak hambatan penglihatan, melawat mandiri dalam pelajaran, orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. oke. Itu maksudnya low vision gitu untuk anak-anak yang begitu? Baik yang low vision Mhm. maupun yang totally blind. Oh gitu Mau ya? yang Bisa iya ya iya. diajarkan ya? Eee, Gimana cara ngajar yang totally blind tadi? Dengan, kami pakai aplikasi Lookout namanya. Nah, mungkin teman-teman Oke, bisa search di Google Play iya, Store, itu lookout, ada Lookout. Itu iya, digunakan untuk nge-scan, misalnya dia ingin berbelanja ke swalayan, heeh, nah aplikasi itu bisa membacakan, "Oh, kemasan ini bacanya ini," misalnya, oh, merek tertentu, nah itu bisa dibacakan. Termasuk juga uang, nominal uang, uang itu juga bisa dideteksi oke, pakai dengan aplikasi aplikasi HP itu. tadi kemudian di-scan, dia ngomong Betul. HP-nya tadi ya? Nggih Oke nggih, oke, iya iya. bagus sekali, bermanfaat untuk anak-anak yang totally blind dan juga low vision tadi kan gitu ya? Iya iya. Eee, Kemudian tentang aplikasi Kirot ini, Mbak. Jadi, kamu juga memegang hak cipta tahun 2023 aplikasi Kirot, Iya Al-Qur'an Isyarat ini. iya. Apa ya isinya dari aplikasi itu? Aplikasi Qirot itu sendiri, singkatan dari Mhm. Al-Quran Isyarat Oh gitu itu ya. ya Jadi, jadi Kirot. iya, Mhm. jadi aplikasi itu tujuannya untuk mengajarkan anak-anak dengan hambatan pendengaran, Mhm. terkait dengan, kemampuan bahasa isyarat untuk, di Al-Quran. Jadi bahasa di huruf hijaiyahnya itu Iya, ditranskripsikan ke bahasa isyarat, begitu, Kak. sehingga anak-anak yang mereka itu, Punya hambatan punya hambatan pendengaran, pendengaran, dia iya tetap bisa bisa belajar. mendengar atau dengan melihat isyarat tadi ya? Iya iya, betul betul. Oke. Mbak Dewi juga pernah aktif di beberapa organisasi, antara lain di sini di BEM. Apa waktu itu yang dilakukan pada saat di BEM, Mbak? Di BEM FIP saat itu, waktu maba, Mhm, mendaftar jadi staf muda dan iya, ada di, divisi LSPP, Lingkup Studi Pergerakan dan Pendidikan. oke. Jadi, waktu itu, ketika ada konsolidasi semacam itu, saya terlibat Terlibat di aktif dalam di iya situ ya. iya iya. Kemudian kalau di relawan lab PLB di FIPP misalnya mestinya ini, apa yang dilakukan di situ? Di situ saya sebagai wakil ketua dari lab PLB Heeh, FIPP, di heeh, situ tugasnya membantu laborannya, laboran. Jadi lab PLB ini punya laboran dan mhm, relawannya itu menjadi asisten labnya iya, untuk membantu mengintervensi anak-anak berkebutuhan khusus yang mhm, menjadi klien dari lab PLB itu sendiri, oke gitu. oke, luar biasa ini. Apa yang pernah kamu lakukan dalam membantu itu? Contohnya? Waktu itu membantu untuk melakukan asesmen, kemudian melakukan intervensi kepada anak autis Mhm. terkait dengan cara, bicaranya, kemudian, juga dengan anak-anak speech delay atau keterlambatan bicara, seperti Oh, itu itu. apa yang terjadi pada anak-anak yang keterlambatan bicara itu sebenarnya? Beberapa faktor bisa mempengaruhi terkait dengan keterampilan berbicara anak itu sendiri. Jadi, kalau sekarang kan maraknya anak-anak itu mengalami speech delay karena terlalu dini menggunakan gadgetnya, sehingga Oh, dia screen time-nya tidak dibatasi oleh orang tuanya, mhm. kemudian, itu mengakibatkan dia malas untuk berbicara, malas untuk belajar berbicara. Jadi, ketika menginginkan sesuatu hanya kemudian menunjuk menunjuk bendanya tanpa Oh gitu mau ya? minta ini atau dan sebagainya itu. Jadi, itu juga bisa jadi faktor screen time HP atau gadget Oh ya, luar biasa. gitu. Maka orang tua yang, memberikan anaknya HP untuk hiburan dan sebagainya harus waspada ini Iya, nantinya. ada batasan waktunya begitu, Betul betul. nggih. Kalau yang di rumah disabilitas, apa aktivitas yang dilakukan di sana? Oh baik, rumah disabilitas ini, organisasi di luar dari
kampus gitu ya, tapi mhm, memang kebanyakan isinya adalah mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Yogyakarta karena cabangnya di salah satunya di Yogyakarta. mhm. Dan itu kemarin di periode saya ketika menjadi pengurus mengadakan pelatihan orientasi mobilitas dan juga pelatihan waktu itu bahasa isyarat. Latihan pelatihan bahasa isyarat ya. Terus Nggih. pesertanya siapa? Pesertanya umum. Umum Nggih, ya? Oke ya. oke oke. Ya artinya bermanfaat untuk, umum, Mmm, terutama juga yang punya keluarga yang, ya mungkin mengalami anak itu ya. ya. Eee, Mbak Dewi tolong ceritakan tentang lomba, eee, inovasi digital mahasiswa yang kamu lakukan. Baik, jadi sebenarnya LIDM untuk lomba LIDM ini sudah saya buat bersama teman-teman di tahun sebelumnya. Di tahun sebelum kan, saya menangnya di tahun 2023. Mhm. Nah, itu sebenarnya sudah dibuat dari tahun 2021, karena di tahun 2022 kebetulan ditiadakan lombanya, Betul ya. ya. Jadi, sudah saya buat konsep, pembelajarannya seperti apa, kami sudah melakukan asesmen ke, sekolah bertemu dengan peserta didiknya, Oke. tapi belum rezekinya gitu ya di tahun Heeh. itu dan akhirnya dipakai di tahun 2023 ini untuk, mengajarkan anak itu, anak hambatan penglihatan, utamanya kan ada program khusus di sekolah luar biasa untuk anak Mhm. hambatan penglihatan itu namanya orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Mengajarkan anak bagaimana berpindah tempat, bagaimana mobilitasnya, Mhm. kemudian mengajarkan orientasi arah kanan, kiri, atas, bawah, seperti itu. Kemudian, sosial dan komunikasinya juga diajarkan. Jadi di pembelajaran itu anak diminta untuk berbelanja ke swalayan Mhm. menggunakan aplikasi yang namanya Lookout tadi, Iya iya. kemudian dievaluasi dengan namanya peta string, yang itu Mhm. peta bisa diraba begitu, membuat peta string, diminta untuk berbelanja, diberikan uang sejumlah sekian, terus Mhm. dibelanjakan sesuai dengan apa yang dia mau seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana dia berkomunikasi dengan penjualnya, kemudian bagaimana, komunikasi dia ketika ada orang lewat di perkampungan itu dan Iya. sebagainya. Nggih. Itu mendapatkan juara satu ya? Iya, Terus ditukar alhamdulillah, nggih. dengan apa? Konversinya ke tugas akhir skripsi, Tugas akhir gitu. skripsi, luar Iya. biasa, lebih ringan jadinya kan gitu. Alhamdulillah tidak Iya. perlu sidang, Tidak teman-teman. perlu sidang, udah lulus ya? Iya. Luar biasa. Kemudian, Mbak, Dewi juga pernah menangkan lomba cover lagu bahasa isyarat. Gimana ini bahasa Iya. isyarat untuk lagu ini? Iya, jadi lagunya tetap ada musiknya, tetap Iya, ada, liriknya tetap ada yang menyanyi, seperti itu, ya, tapi liriknya itu kami terjemahkan ke pakai isyarat. bahasa isyarat saat Oke itu, oke. Bisa gitu. ya ternyata Jadi lagu juga di iya bahasa bisa, isyaratkan. ini Ya ya betul ya. betul. Tidak menghambat kreativitas teman-teman Iya, mungkin ya. itu anak-anak juga bisa merasakan bahagia ya dengan lagu gitu dari dengan isyarat itu? Iya iya iya, dari liriknya begitu, Oh, dari benar benar pemaknaan benar benar. liriknya. Kemudian berikutnya Mbak Dewi juga pernah memenangkan musabaqah karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran. Siapa waktu itu penyelenggaranya, Mbak? Penyelenggaranya UNY, Wajib Bapak, juga di sini, nggih, host-nya di iya. sini ya. Kemudian apa yang kamu tampilkan kaitannya dengan kandungan, Quran ini? Iya, jadi, waktu itu menggagas, gagasan terkait dengan bagaimana seharusnya metode pembelajaran yang digunakan untuk anak hambatan, anak dengan gangguan emosi dan perilaku di daerah Oke. pegunungan Kars, yang kami maksudkan adalah di daerah Iya, Gunung Kidul, seperti kandungan itu. guru gitu loh. Apa yang Iya. terjadi di sana sebenarnya? Jadi, berdasarkan data di tahun 2016 sampai 2020 di sana ada sebanyak 450 sekitar 450-an kasus perceraian, Kasus yang perceraian. iya, kasus perceraian ini kemudian, ada juga mitos terkait dengan pulung gantung, Pulung Bapak. gantung apa itu? Iya, Tolong diceritakan tentang pulung jadi gantungnya. mitosnya itu, warganya itu nanti ada yang melihat semacam bola api, Mhm. kemudian nanti, seolah-olah warganya itu nanti terhipnotis untuk mengikuti bola api tersebut. Ke mana saja diikuti? Iya, kemarin diikuti Terus dan, akibatnya? biasanya itu terjun dari daerah tebing gitu, jadi Oh, sampai meninggal, seperti itu. kalau bola apinya itu lewat tebing kemudian dia ikut Iya, dia juga ikut lompat, menyeberang, iya, akhirnya menyembur mati. ke air. Iya, dari kasus Oke. perceraian, kemudian kasus bunuh yang cukup tinggi, Mhm, maka, berdampak pada kondisi psikologis anak yang ada di daerah Gunungan Kars tadi. mhm. Terus Jadi intervensi kamu? iya, jadi berdasarkan di Quran surat Mhm, Al-Ahzab ayat 21 mhm, gitu. Jadi, bahwa Rasulullah itu suri tauladan yang baik, mhm, kemudian,
cara untuk mengajarkan anak bagaimana perilaku yang baik itu tidak hanya diujarkan lewat verbal saja, tapi juga Mhm. dicontohkan oleh orang-orang Mmm, terdekatnya, baik itu masyarakat maupun dari lingkungan rumah itu sendiri. pantas menang jadi juara satu kan gitu ya, luar biasa. Iya, Alhamdulillah ikut senang itu. Nah, alhamdulillah. kemudian berikutnya juga menang kompetisi esai kewirausahaan ini, tentang apa kewirausahaan di waktu itu yang kamu angkat? Baik, jadi saya membuat gagasan, Mhm, mengkonsep gagasan layanan yang terintegrasi antara dokter, kemudian intervensi, untuk anak-anak yang diskalkulia, Bapak. mhm, Jadi, anak-anak yang mengalami gangguan neurologis sehingga kesulitan utamanya pada saat mereka itu diminta untuk berhitung, oh gitu. berhitung? Iya, Kesulitan mereka? angka, terkait dengan angka itu Kenapa sulit. kenapa anak-anak itu merasakan kesulitan di dalam berhitung? Iya, karena ada gangguan saraf di otaknya. Jadi penglihatannya normal, Heeh, maksudnya matanya matanya normal, normal, tapi ada gangguan di otaknya sehingga artinya penghubung seolah-olah sinyalnya yang ke iya otak iya iya, sarafnya itu, iya, terganggu gitu? betul Bapak, Kemudian dan yang nampak bagian anak itu apa? iya jadi seolah-olah mungkin, bukan diimajinasi, yang ditangkap oleh anak ini angkanya Mhm, bisa bergerak, angkanya kemudian, tidak bisa kemudian fokus untuk anak itu bisa melihat angkanya itu. Jadi oke. kurang bisa menerima informasi berupa angka tadi, Iya Bapak. iya iya iya. Mbak, Dewi itu kan menangkan banyak lomba ya, seperti saya lihat tadi yang sudah kita bicarakan juga. Dulu yang menjadi inspirator kamu siapa? Dapat inspirasi dari siapa, sehingga bisa berprestasi? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Iya, Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih, Iya, penakluk Konstantinopel. oke, Iya, iya, artinya sultan dari, Utsmani, Khilafah iya. Utsmaniyah ya. Apa dari diri, Al-Fatih itu yang menjadi inspirasi kamu? Muhammad Al-Fatih itu kan kebetulan karena, menaklukkan Konstantinopelnya di usia yang muda juga Amat ya, sangat Bapak. muda, Iya iya, iya. heeh. Mungkin, hampir sepantaran dengan saya atau Mhm bahkan saya lebih mhm. tua dan Iya, saya merasa bahwa ke-trigger kalau oke, baca kisahnya Muhammad Al-Fatih itu merasa sangat, oh masya Allah sekali, iya. seorang yang usianya hampir sama dengan saya sudah menjadi penakluk Iya, Konstantinopel, menjadi prestasinya kelas dunia itu, iya, iya. menjadi sebaik-baik panglima saat itu. Iya iya iya. Mhm. Dan sekarang ini Turki sedang naik daun juga, sedang menanjak ke teknologi militernya luar biasa, dan dia stand out untuk membela Palestina saat Iya ini. iya, Mudah-mudahan Masya aja Allah. sukses nanti, Amin. bisa menyelamatkan warga Gaza. Amin. Sekarang ini sibuk apa Mbak, Dewi? Saat ini mengajar. Ngajar? Iya, di SLB, Sekolah Biasa. Di samping kuliahnya sudah habis ya, Iya, berarti ya, tinggal sudah. tinggal wisuda ini berarti? Yudisium belum. Iya, Tinggal wisuda yudisium. ya? Iya. Oke oke. Setelah lulus nanti kira-kira apa yang direncanakan untuk dilakukan? Kalau jangka pendeknya, saya ingin melanjutkan S2, Pak. S2 di mana? Tetap di UNY. Tetap UNY, ya, loyal, Nggih. ya loyalty-nya 100% gitu, alhamdulillah. Iya. Ya, eee, mudah-mudahan sukses lah nanti Amin masuk di sana kan. amin. Iya. Mbak Dewi tolong dong berikan saran kepada teman-teman di Creative Education, semoga mereka bisa, berprestasi juga seperti kamu. Oke. Pada dasarnya prinsip yang saya pegang adalah Muslim itu humasnya Islam. Humasnya Islam, ya, Jadi kita yang Muslim ini representasi dari Islam itu sendiri. ya, Orang lain mungkin tidak belajar, tidak mendalami Islam, bagaimana akhlak itu, bagaimana hadis-hadis atau dalilnya, tidak mendalami mungkin ya, tapi mereka melihat melihat. apa yang kemudian kita capai, apa yang kemudian kita lakukan. Iya, Jadi ya perintahnya isyhadu bi anna muslim. iya, Tunjukkanlah bahwa kamu adalah kalian adalah betul. muslim. Kan Nggih itu nggih muslim itu nggih. orang baik kan itu. Nggih nggih Ya, nggih. terima kasih sekali Mbak Dewi sarannya, terima kasih juga sudah hadir di studio kami. Terima kasih juga berbagi kisah dan cerita, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman Amin kita yang amin lain. amin. Kami di sini ikut mendoakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mbak Dewi untuk kuliah S2 di UNY juga bisa terlaksana dengan Amin lancar. amin Mudah-mudahan amin, dapat terima beasiswa dari kasih. LPDP atau dari Amin mana lagi. amin. Iya iya. Teman-teman semuanya, nampaknya kita sudah mendekati akhir pembicaraan kita dengan Mbak Dewi. Jangan lupa tetap dukung sosial media kami di TikTok, kemudian Facebook dan juga Instagram.
Dan jangan lupa juga, ajak teman-teman untuk subscribe channel ini sehingga lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. Saya Iya. akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.